Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya beri judul Ternyata Yesusnya Katolik berbeda dengan Yesus yang disembah di luar sana. Inilah judul yang akan kita lihat dalam sesi ini. Para sahabatku terkasih, saya masih kembali melanjutkan pembahasan tentang Yesus dan Maria. Supaya di luar sana paham bahwa ternyata Yesus yang diimani oleh gereja Katolik itu betul-betul berbeda dengan Yesus yang Anda imani. Yesus yang Anda imani itu lahir dari seorang wanita berdosa. Sementara Yesus yang diimani oleh gereja Katolik itu lahir dari seorang wanita yang telah dipersiapkan dan dikuduskan oleh Allah. Nah, ketika sesi sebelumnya yang dalam konten sebelumnya saya bicara juga tentang Yesus dan Maria, begitu banyak komentar positif yang muncul dan ada juga di sana komentar-komentar yang negatif. Jadi selalu saja ada komentar negatif yang muncul. Dan komentar itu aneh-aneh. Ya wajar bahwa setiap mereka atau mereka itu memiliki pemahaman dan teologi yang berbeda dengan apa yang diimani oleh gereja Katolik. Bahkan ada komentar yang aneh dan membuat saya itu jadi tertawa. Tapi saya tidak mau membalas komentar itu di kolom komentar. Komentarnya demikian. Coba tanya juga Islam atau ateis. Mereka akan mengatakan bahwa Anda juga atau Anda itu menyembah patung. Karena sesi sebelumnya saya singgung tentang orang Katolik dan patung di dalam gereja Katolik. Lalu komentar ini muncul. Coba tanya juga agama Islam demikian juga ateis. Mereka akan mengatakan bahwa Anda itu menyembah patung. Saya pertama membaca komentar itu merasa lucu, kemudian merasa aneh. Kenapa iman saya harus saya tanya kepada orang lain? Itu iman saya. Kalau saya tanya iman saya itu kepada orang lain, berarti saya mencari pembenaran. Dan yang kedua, berarti saya ragu-ragu, saya tidak percaya dengan iman saya. Inilah komentar yang datang dari luar. Jadi begitu banyak komentar, dari sekian banyak komentar yang muncul hingga komentar ini, kita semakin bisa membaca bagaimana kebodohan cara berpikir orang-orang ini. Betapa bodohnya cara berpikir orang ini. Betapa dangkalnya cara berpikir orang ini. Entah doktrin apa yang mereka terima sehingga mereka bisa memberikan jawaban-jawaban yang memang sungguh dipaksakan. Sungguh dipaksakan jawaban itu di sana. Sementara jawaban itu sama sekali tidak masuk akal. Saya diminta untuk bertanya kepada agama lain perihal apa yang saya imani. Berarti di sini saya ragu-ragu. Saya mencari pembenaran dari orang lain. Bahwa apa yang saya lakukan itu kalau tidak didukung oleh orang lain berarti iman saya itu tidak benar. Para sahabatku terkasih, sekali lagi, semakin banyak kita melihat komentar-komentar yang datang, semakin kita selaku umat beriman Katolik menilai betapa dangkalnya wawasan dalam beriman mereka itu. Nah, para sahabatku terkasih, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang pemahaman Yesus, demikian juga Bunda Maria dalam gereja Katolik. Nanti kita akan lihat bagaimana pandangan mereka yang di luar ini tentang Maria atau tentang Yesus dan Maria. Dalam gereja Katolik, bahwa Bunda Maria itu tidak berdosa atau tidak bercela. Sepanjang sejarah manusia, Tuhan dapat memilih banyak nabi, raja maupun rasul, namun Tuhan hanya dapat memilih satu orang perempuan atau wanita untuk menjadi bundanya.
Sama seperti Tuhan mencurahkan rahmat-Nya secara khusus kepada masing-masing orang menurut misi yang harus diemban mereka. Maka Tuhan mencurahkan kepada Maria kepenuhan rahmat. Injil Lukas bab 1 ayat 28. Sehingga tidak ada ruang untuk dosa, dan menaunginya dengan Roh Kudus dan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi. Injil Lukas bab 1 ayat 35. Agar layak mengemban tugas dan perannya sebagai bunda putranya Yesus Kristus. Dengan demikian, Maria senantiasa kudus, tidak pernah ternoda karena dosa sepanjang hidupnya. Sehingga ia secara sempurna mendampingi Kristus putranya sesuai dengan kehendak Allah. Allah telah mempersiapkan Bunda Maria sejak dari awal mula penciptaan, ketika Allah berfirman setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Allah bersabda, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau," dalam hal ini ular atau setan, "dan perempuan ini." Kejadian bab 3 ayat 15. Kalimat tersebut hanya masuk akal kalau perempuan itu merujuk kepada perempuan yang bukan Hawa. Karena kata permusuhan mencerminkan permusuhan atau sesuatu yang bertolak belakang secara total. Sedangkan Hawa sendiri baru saja terbukti tidak bertentangan secara total dengan iblis. Sebab ia justru jatuh ke dalam bujukan iblis tersebut. Dengan demikian, perempuan itu yang bertentangan total dengan iblis haruslah tanpa dosa, sebagaimana digenapi dalam diri Bunda Maria. Perempuan itu merujuk kepada figur Maria, karena di ayat yang sama dikatakan bahwa keturunan dari perempuan itu akan menginjak kepala ular, yaitu iblis. Karena keturunan perempuan yang akan mengalahkan iblis itu adalah Yesus Kristus, maka perempuan yang melahirkannya yang disebut sebagai perempuan itu adalah Bunda Maria. Sebagaimana Tuhan menghendaki kesucian tabut perjanjian lama, demikianlah Tuhan menghendaki kesucian tabut perjanjian baru, yaitu Bunda Maria dari noda dosa, sehingga dia layak menjadi Bunda Allah. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa dogma Maria dikandung tanpa noda sesungguhnya mengungkap kebenaran bahwa Allah telah mempersiapkan Bunda Maria untuk menjalankan tugas istimewa yang harus diembannya sebagai Bunda Allah, yang melahirkan Putra Allah yang diutus untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Kemudian hal berikutnya para sahabatku terkasih, mari kita lihat beberapa dasar kitab suci. Pertama, Kitab Kejadian bab 3 ayat 15. Allah akan mengadakan permusuhan antara perempuan itu dengan iblis, dan Maria adalah perempuan itu yang dijanjikan oleh Allah akan melahirkan keturunan yang akan mengalahkan iblis. Perlawanan total dengan iblis inilah yang mensyaratkan kemurnian Bunda Maria, kebebasannya dari dosa asal. Yang kedua, Injil Lukas bab 1 ayat 28. Salam, hai engkau yang penuh rahmat. Kepenuhan rahmat Allah maksudnya adalah tidak ada ruang bagi dosa. Yang ketiga, Kitab Keluaran
bab 25 ayat 1 sampai dengan ayat 30, kemudian kitab Bilangan bab 17 ayat 10, lalu surat kepada orang Ibrani bab 9 ayat 4, menunjukkan betapa Allah menghendaki kemurnian tabut perjanjian lama. Demikian pula, Allah terlebih lagi menghendaki kemurnian Bunda Maria, sang tabut perjanjian baru, yang mengandung sang sabda yang menjadi manusia. Injil Yohanes bab 1 ayat 14. Sang roti hidup, Injil Yohanes bab 6 ayat 35. Sang imam besar yang tertinggi, surat kepada orang Ibrani bab 8 ayat 1. Keempat, surat kepada orang Ibrani bab 7 ayat 26. Kristus adalah sang imam besar yang tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa, sehingga tidak mungkin ia lahir dari seorang perempuan yang berdosa. Kalimat ini sangat jelas bagi kita. Saya ulangi. Kristus adalah sang imam besar yang tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa, sehingga tak mungkin ia lahir dari seorang perempuan yang berdosa. Ini jelas dikatakan dalam surat kepada orang Ibrani bab 7 ayat 26. Kemudian yang kelima, kitab Wahyu bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Bunda Maria sebagai perempuan yang melahirkan anak laki-laki yang menggembalakan semua bangsa, akhirnya mengalahkan iblis. Nah, ini pandangan tentang Yesus dan Maria dalam gereja Katolik. Sekarang kita lihat bagaimana pandangan tentang Yesus dan Maria bagi mereka yang di luar sana, Kita coba lihat. Bagi mereka, dalam hal ini pandangan mereka tentang Yesus, Yesus itu lahir dari seorang wanita berdosa. Yesus itu lahir dari seorang wanita berdosa. Jadi Bunda Maria itu adalah wanita yang berdosa, sama seperti kita yang lain ini. Bahkan belakangan ini muncul di beberapa konten, di sana mereka mengatakan bahwa Bunda Maria itu bejat total. Bunda Maria itu bejat total. Itulah kira-kira pandangan-pandangan yang muncul dari orang-orang yang di luar sana, Nah, para sahabatku terkasih, dari pandangan ini kita dapat melihat beberapa kesimpulan. Pertama, berarti mereka menyembah Yesus yang penuh dengan dosa. Jadi mereka ini menyembah Yesus yang penuh dengan dosa. Kenapa? Karena Yesus lahir dari seorang wanita yang penuh dengan dosa. Kemarin sudah saya buat sebuah ilustrasi. Air bersih kalau dituangkan ke dalam sebuah ember, di dalam ember itu berisi kotoran, maka air bersih tadi akan terkontaminasi dengan apa yang atau situasi yang ada di dalam ember itu. Jadi air itu bukan warnanya atau bersih lagi, tetapi air itu juga ikut kotor seperti apa yang ada di dalam ember itu. Yang kedua, mereka memaksa Allah masuk dalam kedangkalan berpikir mereka. Jadi mereka ini memaksa Allah untuk masuk dalam kedangkalan pola pikir mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka menentang kehendak Allah yang sudah jelas-jelas tertulis atau tertuang dalam kitab suci. Mereka menentang kehendak Allah. Berarti di sini mereka itu setara dengan Allah, atau mungkin mereka lebih tinggi lagi dengan Allah. Inilah yang terjadi, yang terjadi atau apa yang mereka lakukan. Dan yang keempat, berarti Allah itu tidak lagi misteri. Karena Allah itu bisa diatur-atur, bisa diotak-atik oleh mereka ini. Jadi Allah itu bukan lagi misteri.
Jadi Allah itu bisa dipikirkan di otak-atik dengan akal manusia, bisa diatur-atur oleh manusia yang di luar-luar sana ini. Nah, para sahabatku terkasih, hal berikutnya atau hal yang terakhir adalah saya mengajak kita. Kalau orang-orang yang tadi sudah saya katakan, berarti mereka percaya kepada Yesus yang adalah juga orang yang berdosa. Karena apa? Dia lahir dari seorang wanita yang penuh dengan dosa atau wanita berdosa. Nah, berarti mereka ini sudah terkontaminasi dengan dosa, percaya menyembah kepada seorang yang berdosa. Maka kita lihat di sini bagaimana pengaruh dosa terhadap kondisi psikologi manusia. Karena apa? Mereka percaya kepada Yesus yang adalah berdosa. Karena lahir dari rahim yang berdosa juga. Jadi kita lihat di sini bagaimana kondisi psikologi orang ini. Inilah yang saya ajak kita untuk melihatnya di poin yang terakhir. Para sahabatku terkasih, dikutip dari artikel yang berjudul Dosa dan Dimensi Psikologis yang terkandung di dalamnya. Ini dari jurnal Biologus volume 1 nomor 1 edisi Januari sampai dengan Juni 2018. Bagaimana pengaruh dosa terhadap kondisi psikologis manusia. Nah, dari sini nanti kita akan melihat bagaimana tingkah laku, tindak tanduk, tutur kata mereka. Seperti itulah yang terjadi, maka sebenarnya ini menjadi wajar karena berhubungan dengan dosa ini. Nah, pertama, mereka akan kehilangan rasa malu atau menghilangkan rasa malu. Ketika seseorang terbiasa dengan dosa dan maksiat, mereka mungkin kehilangan rasa malu dan tidak lagi merasa bersalah atas tindakan mereka. Ini dapat menyebabkan penurunan kendali diri, kehilangan kepekaan terhadap akibat dari tindakan mereka, dan kemungkinan melakukan lebih banyak dosa lagi. Kedua, menghalangi dari ilmu yang benar. Saya ulangi, menghalangi dari ilmu yang benar. Ketika seseorang terlibat dalam perbuatan dosa, mereka mungkin terlalu sibuk atau teralihkan oleh tindakan tersebut sehingga tidak memiliki waktu atau energi untuk mengejar pengetahuan yang benar. Selain itu, dosa juga dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir dan menghambat kemampuan mereka untuk berpikir jernih dan objektif. Yang ketiga, menyebabkan kehilangan spiritual yang jauh dari Allah. Ketika seseorang terus-menerus terlibat dalam dosa, hati mereka mungkin menjadi keras dan tertutup terhadap kehadiran dan petunjuk Allah. Mereka merasa asing terhadapnya, yang menghambat perkembangan kehidupan spiritual dan keintiman mereka dengan Allah. Keempat, menggelapkan hati. Semakin sering seseorang berdosa, semakin mudah bagi mereka untuk merendahkan diri mereka sendiri dan menerima perbuatan buruk sebagai sesuatu yang biasa. Ini dapat menyebabkan hati mereka menjadi keras dan terbiasa dengan kejahatan yang dapat membawa mereka lebih jauh lagi dari kebaikan-kebaikan. Yang kelima, rusaknya akal. Dosa dapat merusak akal seseorang, menghilangkan kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang baik dan bijaksana. Orang yang terlibat dalam dosa mungkin cenderung membuat keputusan impulsif dan tidak rasional yang dapat berdampak buruk pada kehidupan mereka secara keseluruhan. Inilah para sahabatku terkasih, bagi mereka yang di luar sana yang berpandangan bahwa Yesus itu lahir dari seorang wanita berdosa.
Maka di sini jelas bagi mereka bahwa mereka mengimani, mereka menyembah Yesus yang juga adalah berdosa karena lahir dari rahim seorang wanita yang berdosa. Maka jelaslah bagi kita beberapa kesimpulan ini, kiranya ini semakin mencerahkan kita, dan bagi kita umat beriman Katolik, kita semakin teguh, semakin dewasa, kuat di dalam beriman kita. Demikianlah para sahabatku terkasih, semoga ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.